Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ucandi Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini aku sedang berada di sebuah rest area. Di rest area ini terdapat sebuah pom bensin yang mana saat ini aku ingin mengisi bahan bakar ya, teman-teman. Dikarenakan konsumsi bahan bakarku sedikit berkurang. Ya, seperti itu. Jadi aku ngisi bahan bakar. Ya, kalau nggak berkurang nggak aku isi. Jadi karena berkurang ya berhenti di rest area. Jadi aku mengisi bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar di sini aku menggunakan solar, teman-teman. Karena mobil yang kugunakan adalah mobil Panther Grand Touring ya. Ya, mobil Panther Grand Touring keluaran tahun 2012 berwarna putih ya. Oke, kita sudah jalan dan memang mobil ini terbilang sangat irit, teman-teman. Sangat irit dan cukup irit lah ya, jangan dibilang sangat ya, nanti susah banyak yang komplain ya. Oke, jadi mobil ini cukup irit dan di depan sana ada mobil yang melaju kencang. Jadi sebelah kanan adalah jalan cepat atau jalan tol dan aku mulai memasuki jalan di lajur tengah ya, teman-teman. Oke, di depan sana ada mobil truk. Aku tidak bisa menyalip karena di belakangku sudah ada mobil yang sangat ngebut dan di situ ada mobil, benar saja di situ ada mobil Expander dan Innova. Oke, aku mulai mengejar mobil yang memacu kecepatannya cukup kencang ya, teman-teman. Jadi mobil Panther ini bisa dibilang tidak ngebut ya, teman-teman. Bisa dibilang tidak begitu kencang karena apa ya? Karena mungkin bodi dan memang ini mobil lama ya. Jadi untuk mobil ini sendiri tidak memiliki atau tidak pernah mengalami perubahan apapun pada mesin atau semacamnya ya. Jadi mobil ini benar-benar standar ya, standar pabrik. Dan mobil ini hanya mampu memacu kecepatan 150 km per jam. Mungkin bisa lebih, itu pun lebih sedikit ya, nggak banyak ya. Itu pun sangat-sangat susah ya, teman-teman. Membutuhkan jalan yang lurus dan sangat-sangat kosong. Jadi bisa memacu kecepatan yang cukup kencang. Jadi untuk mobil ini sendiri hanya bisa mungkin mengejar mobil Avanza atau Grand Max atau Luxio atau bahkan Innova mungkin bisa ya, teman-teman. Tapi itu pun kalau kita punya nyali ya. Oke, di depan sana ada mobil Innova yang tadi memacu kecepatannya cukup kencang. Dan ini adalah kecepatan yang sudah cukup kencang, teman-teman. Di situ ada Grand Max yang memacu kecepatannya sepertinya full karena ini sudah mencapai kecepatan 120 ya, teman-teman. Jadi ini adalah kecepatan 120 dan di depan sana ada mobil Innova dan sepertinya sangat ramai. Jadi dia mengurangi kecepatannya. Jadi di jalan tol itu kita harus selalu menjaga jarak ya, teman-teman. Jadi di sebelah kiri ada Avanza yang berjalan tidak begitu kencang, santai dan susul dengan mobil depannya dan sebelah kiri ada truk engkel. Oke, teman-teman. Jadi memang kita di jalan tol itu harus selalu menjaga jarak. Jangan terlalu rapat ya, teman-teman. Karena bisa beresiko sangat fatal ya. Jadi kita harus selalu menjaga jarak. Jadi kalau kita ingin menyalip pun kita harus mengambil ancang-ancang ya, teman-teman. Jangan terlalu rapat seperti pada umumnya bus atau apalah yang seperti ugal-ugalan itu ya. Itu tidak patut untuk ditiru. Karena kalau kita terlalu rapat itu beresiko sangat besar ya, seperti itu. Jadi untuk meminimalisir resiko kita harus menjaga jarak ya, seperti itu. Oke, di depan ada Innova yang dari tadi belum bisa terkejar karena memang dia memacu kecepatannya cukup kencang ya, teman-teman. Menunggu saat menunggu momen atau menunggu dia memberi rating atau apalah ya, menunggu momen dia mengurangi kecepatan baru kita bisa menyalip. Oke, di sini aku terus mencoba untuk mengikuti mobil itu, siapa tahu bisa terkejar. Dan masih ramai sepertinya di depan, teman-teman. Dia mengerem, ya mungkin di depannya mobil itu tidak terlalu kencang atau mungkin ada halangan atau apa ya, ada truk atau ada fuso yang di depan sedang melambat ya, seperti itu. Untuk di lajur kanan itu sendiri ini biasanya digunakan untuk menyalip atau memacu kecepatan yang sedikit agak kencang ya, teman-teman. Nah, di situ dia mulai merating sebelah kiri, teman-teman. Tidak tahu maksudnya, mungkin dia ingin memberi jalan atau tidak ingin terlalu kencang ya, seperti itu. Jadi kita salip saja. Dan di depan sudah ada mobil Expander. Nah, mobil Expander itu sendiri sepertinya masih baru ya, teman-teman. Kalau untuk memacu kecepatan sepertinya dia bisa lebih cepat dari mobil Panther ya, sepertinya seperti itu. Karena memang mobil Panther ini berat ya, teman-teman. Bisa bilang berat. Tapi untuk tarikan awal dia sangat ringan, teman-teman. Bagus untuk di tanjakan dan di jalan yang jelek ya, seperti itu. Oke, di depan ada joglangan dan mobil Expander masih melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah kecepatan 120, kurang lebih 120, teman-teman. Nah, di kecepatan ini mobil truk itu sepertinya di sebelah kiri memacu kecepatannya dengan sangat tinggi juga. Ya, ini mengurangi kecepatan sedikit, sepertinya mobil L300 melambat. Karena memang mobil kecil, mobil L300 seperti itu mentoknya itu biasanya 110 sampai 120, itu pun sudah hebat ya, teman-teman. Oke, kita pacu lagi kecepatan, kita ambil lajur sebelah kiri karena sebelah kanan sepertinya ramai. Kita salip saja mobil ras yang ada di sebelah kanan dan mobil sedan yang ada di sebelah kanan. Oke, kita salip dan aku ambil ke kanan lagi, teman-teman, karena untuk meminimalisir ya udara atau tekanan angin. Jadi kalau kita ya di belakang mobil itu kita tidak terlalu, beban mobil itu tidak terlalu berat ya karena tekanan udara atau tekanan angin dari depannya, karena memang mobil ini sangat berat ya, sangat besar. Seperti halnya Pajero atau Fortuner ya. Kalau Pajero dan Fortuner mereka memiliki CC dan teknologi mesin yang cukup untuk untuk menahan beban ya. Jadi memang mesin pada umumnya Pajero atau Fortuner sudah sangat bagus. Oke, di sebelah kanan ada mobil Expander, kita salip karena di depan dia ada mobil yang sedikit melambat. Oke, kita salip saja. Dan di depan sana sudah ada mobil Innova lagi, teman-teman, dan sepertinya ingin mengambil lajur kiri tapi tidak jadi. Dia mengerem tapi dia rasa ragu-ragu ya, teman-teman. Jadi seperti gimana ya? Dia ragu untuk menyalip karena aku ada di belakang. Oke, kita salip saja. Dan di depan ada mobil box dan dia mulai menyalip lagi. Oke, kita ambil ke kanan sedikit, teman-teman. Karena mobil Innova ini sepertinya dia ingin menyalip tapi dia ragu. Ya seperti itu. Oke, di sebelah kiri ada mobil putih dan di depan ada joglangan, ada gurun jalan. Ya seperti itu.
Oke, kita ambil ke kiri lagi teman-teman. Kita terus ikuti mobil Innova yang ada di depan. Sedikit mengikuti di belakangnya karena ingin memacu kendaraan cukup keras. Oke, kita injak lebih dalam. Dan ini sudah mencapai kecepatan 130 teman-teman. Dan belum bisa terkejar. Dan dia juga terus memacu kendaraannya. Dan sudah 140 teman-teman. 140 juga belum bisa. Karena memang Innova itu cukup kencang ya. Sepertinya dia terus memacu kendaraannya. Dan 140 sepertinya mobilku tidak sanggup untuk naik lagi ya teman-teman. Jadi 140 itu sepertinya sudah sangat susah. Sudah memerah ya, hampir memerah RPM-nya. Nah, di situ dia mengurangi kecepatannya dan aku terus memacu kecepatanku. Terus memacu kecepatan karena juga ini waktu sudah sore dan waktunya pulang, sudah lapar ya. Tapi tetap harus konsentrasi ya teman-teman. Konsentrasi di jalan yang sepi itu harus ya. Kita tidak boleh melupakan sesuatu. Jika jalan itu sepi pun kita tetap harus konsentrasi dan waspada ya teman-teman. Kalau ada apa-apa problem pada mobil kita harus bisa menanggapi. Ya, di sebelah kiri ada mobil expander yang melaju dengan sangat kencang teman-teman. Padahal ini adalah kecepatan maksimal dari mobilku ya teman-teman. Ini adalah kecepatan maksimal dari mobil Panther Grand Touring. Tapi expander itu mampu melewatiku dari sebelah kiri dan ngebut seperti itu ya teman-teman. Sangat kencang ya. Memang expander itu kalau untuk kebut-kebutan lumayan lah. Dibandingkan Avanza ya, masih mending expander ya. Tapi kalau mau lebih kencang ya naik Pajero atau Fortuner ya lebih kencang. Atau sedan Simbah Nova ya, terserah lah ya. Banyak mobil yang kencang-kencang sebenarnya di jalan tol. Nah, di sini aku tidak menggunakan mobil yang kencang teman-teman, hanya menggunakan mobil Grand Touring apa adanya ya. Oke, dia sangat mengebut teman-teman. Aku ambil lajur sebelah kiri, siapa tahu bisa menyalip. Oke, aku terus mengikuti. Ternyata aku ambil lajur sebelah kiri, aku semakin jauh teman-teman karena tekanan udara atau angin itu tepat di depan jadi sedikit agak berat. Oke, kita ikuti lagi dari belakang mobil expander. Dia mengurangi kecepatan sedikit teman-teman. Tidak tahu alasannya, mungkin di depan ada mobil. Tidak ada ternyata. Dia masih memacu kecepatannya full ya. Ini full ya, 140 lebih ya. 140 lebih sedikit ya teman-teman. Dan mobilku sudah sangat berat ya, seperti sudah RPM-nya sudah tinggi, sudah hampir ke merah ya. Dan itu sangat berat, sudah hampir mentok. Gasnya ditekan lagi sudah tidak bisa teman-teman. Oke, dia mengurangi kecepatan, dia mengerem, mungkin di depan ada sesuatu. Jadi dia melambatkan mobilnya. Dan di sebelah kiri ada Fuso. Oke, berhubung dia melambat jadi aku ambil tek sebelah kiri ya. Overtake sebelah kiri dan dia melambat karena di depannya ada mobil. Dia tidak mungkin menyalip apa atau mengovertake sebelah kiri karena aku ada di belakang di sebelah kiri teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita ambil lagi ke sebelah kanan. Jadi mengikuti mobil expander yang berwarna hitam ini. Nah, mobil expander yang berwarna hitam ini juga melakukan kecepatan atau memacu kecepatannya cukup tinggi teman-teman. Aku sangat susah untuk menyalip karena memang mobil expander itu sepertinya tarikannya cukup ringan ya. Ya namanya mobil baru ya teman-teman ya. Dibandingkan dengan mobil lama cukup jauh lah. Oke, kita ikuti terus teman-teman sampai dapat ya. Sampai dapat lah. Kalau dapat, nggak dapat ya udah. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kita sesuaikan dengan keadaannya teman-teman. Oke, kita ikuti saja. Jangan terlalu arogan. Kita bawa santai dan happy, oke? Nah, dia mengerem karena di depan ada kendaraan yang melambat dan di sebelah kiri ada mobil Fuso. Ada mobil Avanza yang overtake ke kiri secara mendadak, teman-teman. Dan expander itu sepertinya kebingungan. Oke, ternyata dia terus memacu kecepatannya. Kita gas lagi, teman-teman. Ini aku coba mengejar apakah sanggup Grand Touring mengejar expander. Secara logika ternyata tidak bisa, teman-teman. Tapi mungkin secara mental bisa ya. Secara mental mungkin bisa, kalau secara fisik atau secara performa mungkin tidak bisa ya. Dilihat expander memacu kecepatannya dan aku mulai menyusul sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Nah, ternyata di sebelah kanan expander yang berwarna silver tadi juga menyalipku dari sebelah kanan, teman-teman. Dia memacu kecepatannya dengan sangat kencang dan aku terus mengikutinya dari belakang. Dan ternyata tujuanku sudah sampai, teman-teman. Dan kita berakhir dan berpisah di gerbang tol apa ya ini tadi ya? Kurang tahu ya, teman-teman ya. Jadi memang perjalanannya seperti itu. Kalau di jalan tol itu kita memang harus seperti itu ya, teman-teman. Ya, tidak harus seperti itulah. Jadi kita juga di jalan tol itu ada aturan ya. Tidak boleh terlalu ngebut. Ya, maksimal 150 itu sepertinya sudah cukup lah ya. Dan minimal itu 60 atau 50. Jangan terlalu pelan ya teman-teman karena bisa membahayakan kendaraan yang memacu kecepatannya dengan sangat cepat ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah gerbang tol Sragen Timur ya, seperti itu. Oke, tujuan kita sudah sampai dan aku akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Sekian dulu video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.